Pemirsa, air adalah sumber kehidupan. Tanpa air, manusia tidak akan bisa bertahan hidup. Kenyataannya di Surabaya, ternyata masih banyak warga yang kesulitan bisa mendapatkan akses air bersih, terutama pada masyarakat urban. Mereka memang bertahun-tahun tinggal di kota Surabaya. Namun secara akses kependudukan dan tempat tinggal serta kepemilikan lahan bisa dibilang tidak resmi. Hal ini yang membuat mereka kesulitan mengajukan diri sebagai pelanggan air bersih di PDAM Surya Sembada. Puluhan tahun hidup menggunakan air kotor sumur atau tada hujan. Kini mereka bisa mendapatkan akses air bersih lewat program Master Meter. Bagaimanakah kehidupan warga yang selama ini kesulitan mendapatkan akses air bersih? Selengkapnya kami bahas dalam Liputan Sorot. Air adalah kebutuhan primer manusia. Ketentuan mengenai jaminan hak atas air bagi seluruh rakyat Indonesia ditegaskan dalam Pasal 33 Ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 bahwa penguasaan negara atas air sebagai kekayaan alam yang bersifat nasional untuk pemenuhan kesejahteraan rakyat. Namun kenyataannya bagi masyarakat urban di kota Surabaya, masyarakat yang lahir sebagai konsekuensi modernitas, orang yang berpindah dari desa ke kota menjadi fenomena yang tidak bisa dipungkiri. Akses kebutuhan air bersih selama ini tidak bisa dengan mudah didapat. Di Surabaya sebagai ibu kota provinsi menjadi kota incaran kaum urban. Setiap tahunnya selalu bertambah pertumbuhannya. Per awal tahun 2024, jumlah penduduk kota Surabaya mencapai 3.286.000 jiwa. Dibandingkan tahun sebelumnya, terdapat kenaikan 21.000 jiwa, dihitung dari angka lahir, kematian, pindah, masuk, dan keluar. Negatifnya adalah apabila sebuah kota atau katakanlah ini kota Surabaya ya, kota metropolitan begitu, kemudian kita tidak siap dengan jumlah penduduk yang kami, data penduduk kami itu kan 3.900.000 sekian, kemudian tambahannya ini ternyata mungkin seperempat atau setengahnya lagi. Kalau pemerintah kota tidak kemudian menyiapkan, menghitung dengan benar, kemudian kemampuan kota, contoh saja kebutuhan terhadap berasnya tidak dihitung dengan benar, kekuatan air, subsidi air, pemenuhan kebutuhan air dan lain sebagainya. Ini akan membuat sebuah masalah baru di kota. Mengiringi persoalan urbanisasi adalah persoalan akses air bersih yang bertahun-tahun pun dirasakan masyarakat urban Kampung Tambak Dalam, Kecamatan Asemrowo, Surabaya. Bahkan ada warga selama 30 tahun terakhir ini mendiami kampung yang lokasinya berdekatan dengan pergudangan Margomulyo ini kesulitan mendapatkan air bersih. Untuk mendapatkan akses air bersih, warga mengambil dari sumur yang kondisinya kotor dan berbau seperti air got peceren. Bau apek air ini pun seringkali melekat pada baju yang dipakai warga. Air juga didapat terkadang dari tampungan air hujan saat musim hujan tiba. Ya dulu kan kita orang merantau ya, orang dari Madura ke sini cari rosok-rosokan, akhirnya ada orang jual tanah, kita beli. Sampai sekarang sudah ada petok. Alhamdulillah sudah sampai petok. Dulunya kan ribut, sekarang sudah tidak ribut. Jadi saya minta tolong ke PDAM. Dulu belinya kalau tidak salah ya 1.250.000. Saya kurang tidak tahu, lama udah. 35 tahunan di sini. Luasnya punya saya 6-12. Rumah saya dulu yang dibeli. Bukan rumah, kita beli rumput-rumput. Dibikin gobok-gobok sampai jadi rumah gitu. Udah 10 tahun. Terus untuk pakai air sebelum ada PDAM gimana? Ya ngeselang ke orang. Terus kalau musim hujan ya pakai air hujan. Ya. Kualitasnya seperti apa airnya? Air hujan dah. Ya kayak licin ngono iku lho, iya kayak gak bersih ngono. Hitam gitu ya.
Tim JTV pun mendatangi rumah salah satu warga di Tambak Dalam, Surabaya, dan warga tersebut menunjukkan kualitas air sehari-hari dari sumur yang ada. Kondisinya memang berwarna hitam dan berbau seperti got peceren. Air inilah yang selama bertahun-tahun dipakai warga urban yang bisa dibilang tinggal secara tidak resmi di Tambak Dalam, kota Surabaya untuk keperluan sehari-hari. Seperti mandi, mencuci, sementara untuk air minum mereka mengandalkan membeli air galon. Jika kondisi air sulit, warga pun ada yang terbiasa mandi seperlunya saja, asal bisa mencuci muka dan sikat gigi. Sebagai masyarakat urban, karena mereka tinggal secara tidak resmi, artinya mereka menempati lahan yang belum memiliki secara legal kepemilikan lahan, juga kartu keluarga dan KTP di lokasi tersebut. Sehingga mereka pun selama ini tidak bisa mengajukan pemasangan pipa akses air bersih secara reguler ke PDAM Surya Sembada, yang syarat-syarat pengajuannya antara lain fotokopi surat tanah atau SHM petok D letter C surat hijau yang ditandatangani RT RW, fotokopi KTP dan kartu keluarga, fotokopi PBB dan rekening listrik. Pengalamannya itu ya menyedihkan. Soalnya apa? Minta ke tetangga sama-sama nggak punya. Ambil air sumurnya bau, berwarna agak kuning. Terus kalau waktu hujan air sumurnya berubah hitam. Terus apa ya? Mahal. Kalau ambil dari yang sudah punya PDAM itu mahal. Kadang mandi 2 mata, kadang cuci muka kalau pagi yang mandi, kalau sore gitu aja. Kalau pagi cukup seperti itu dulu. Gimana wong airnya? Kalau nggak antri sih mendingan, Mbak. Kadang itu antrinya minta sekarang, dapatnya baru 2 hari, baru 3 hari. Jadi kan sampai habis. Terbentur persoalan surat menyurat, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi dan pihak PDAM Surya Sembada pun berusaha mencari terobosan agar warga Tambak Dalam Surabaya yang belum mendapatkan akses air bersih bisa dialiri air dari PDAM Surya Sembada. Selama ini masyarakat urban banyak yang lebih dari 20 tahun belum mendapatkan akses air bersih. Bahkan beberapa waktu lalu sempat ditemukan balita mengalami stunting, diduga karena kondisi sanitasi air yang kurang baik turut mendukung adanya balita stunting. Sebagai jalan tengah, akhirnya dibangun master meter agar masyarakat bisa mendapatkan akses air bersih. Ada 220 titik termasuk 86 titik di wilayah barat dan 134 titik di wilayah timur. Hasilnya tercatat kini 1.266 kepala keluarga penerima manfaat di wilayah barat dan timur kota Surabaya kini dapat mengakses air bersih lebih mudah. Di Kampung Tambak Dalam Surabaya, dari total 500 rumah yang belum teraliri air, ada 265 rumah yang saat ini telah terakses air bersih berasal dari pipa master meter. 235 rumah sisanya diselesaikan sampai Juni 2024 tahun ini. Air ini mengambil dari pengolahan air PDAM Surya Sembada di Tanjung Sari. Kita kan menyampaikan kepada Direktur PDAM. Yang pertama, seluruh wilayah Surabaya teraliri air. Rumah-rumah yang ada di Surabaya yang puluhan tahun teraliri air. Nah, ini ada memang tanah yang bukan tanah pribadi, sehingga tanah yang masih belum tahu ini bukan sertifikat, sehingga itu bisa dilakukan dengan master PDAM. Dan di salah satunya di Tambak Dalam ini sudah hampir 20 tahun lebih itu tidak teraliri air PDAM. Sehingga diskusilah kita dengan Direktur PDAM, saya sampaikan iso nggak dari master PDAM. Ternyata Mas Wisnu ini bergerak semuanya itu menggunakan master PDAM. Jadi warga yang selama ini tidak bisa merasakan air PDAM, harus beli, alhamdulillah mulai detik ini bisa merasakan air PDAM. Sementara itu Direktur Utama PDAM Surya Sembada Kota Surabaya, Arif Wisnu Cahyono menyebut, melalui metode meteran terpadu itu membuat warga yang terganjal administrasi pasang baru bisa mendapatkan pasokan air.
Master meter adalah cara dalam sistem pelayanan berbasis komunitas yang didistribusikan ke rumah warga. Pengelolaannya dilakukan oleh kelompok swadaya masyarakat. Salah satunya adalah kelompok swadaya masyarakat Tambak Dalam Sejahtera Surabaya yang menjadi penghubung antara pelanggan dan pihak PDAM Surya Sembada. Dari master meter ini, pengurus kelompok swadaya masyarakat yang warga dari Tambak Dalam kemudian mendistribusikan kepada warga yang menjadi pelanggan. Saat pemasangan pipanisasi, warga diminta iuran senilai 2,5 juta rupiah. Sementara dari PDAM Surya Sembada, harga kulak adalah Rp3.000 per kubik, kemudian dijual ke pelanggan dengan harga Rp5.000 sampai Rp6.000 per kubiknya. Di sini sudah terdigitalisasi loh sama PDAM. Per kubik dari PDAM itu masuk kategori 2,1 ya. Nilainya itu 3.200. Kami rilis untuk warga itu sekitar 4.000 sampai 4.500 dan range-nya paling tinggi itu 6.000. Untuk sosial umum, untuk tempat fasilitas umum, musola, masjid, MTQ, kami samakan. Tidak ada progresif harga. Maka untuk pemasangan kami gratiskan begitu. Untuk fasilitas umum, kecuali untuk rumah tangga dan industri itu memang kami bedakan harganya begitu sesuai harga. Rata-rata 5.000. Kalau rumah tangga sekitar 5 per kubiknya kan, iya. Rata-rata 2 bulan ini 10.800. Kalau yang ini sekitar 3.000. Kita kalikan 3.000 berarti kan kalau 9 jutaan kan, 9 juta setiap bulannya. Hasil keuntungan dari pembayaran pelanggan dikelola oleh kelompok swadaya masyarakat Tambak Dalam Sejahtera Surabaya. Kemudian akan dipakai untuk merawat pipanisasi yang sudah ada. Warga yang dulunya kesulitan mendapatkan air bersih, kini benar-benar terbantu dengan adanya program Master Meter ini. Mereka menggunakan untuk memasak air, mencuci pakaian, dan piring kotor. Jika dulu setiap bulan mereka harus membayar mulai Rp200 hingga Rp350.000 per bulan, kini rata-rata membayar air PDAM hanya Rp50.000 sampai Rp70.000 per bulan, tergantung pemakaian. Ya, sudah sekarang ini debitnya sudah teraliri semua, sudah merata. Dari kemarin yang sudah diurus ada 8 gang yang sudah teraliri air bersih, itu dari master meter sudah terlewati. Sekarang ini dari pihak apa yang diarahkan oleh Bapak Wali Kota kemarin yang kunjung ke sini itu segera mungkin warga masyarakat Tambak Dalam ini yang belum maksudnya belum terpasang, segera untuk terpasang. Waktunya boleh di bulan Mei itu harus terselesaikan. Dari target 6.000 orang untuk masuk KK 6.000 KK untuk ya itu harapan wali kota seperti itu, Mbak. Semua dari masyarakat Tambak Pring, Tambak Dalam ataupun Tambak Lumpang harus bisa masuk air bersih karena debit sudah teraliri sekarang, itu sudah merata. Itu nyambung dari sana itu, terus pakai banyu itu lagi kali itu loh buat mandiin sepeda gitu, buat nyuci gitu loh. Soalnya air di sini kan untuk apa tuh angin gitu loh. Kalau untuk mandi sama untuk minum pakai apa? Pakai itu galon itu saya. Ya kalau satu hari kadang ya 3 galon gitu. Sebulannya saya kalau air itu dulu kadang 350 gitu. Ya, alhamdulillah bersyukur banyak saya ditolong sama teman-teman ini. Ya, kalau sekarang itu tuh air saya kadang 35, kadang 40 gitu tiap bulannya itu. Ya, alhamdulillah masuk PDAM itu. Persoalan menjaga air bersih di Surabaya
Pekerjaan rumah sebenarnya yang juga harus digarap adalah menjaga kualitas bahan baku air di PDAM Surya Sembada, yang salah satunya adalah Sungai Brantas. Sementara hasil terbaru dari penelitian Lembaga Kajian Ekologi dan Konservasi Ekoton menyebutkan bahwa plankton dan ikan di Kali Brantas berkurang akibat memanasnya suhu bumi 0,06 derajat per tahun, salah satunya karena adanya pencemaran. Hal ini berpengaruh pada meningkatnya suhu air di Kali Brantas tahun 2024, titik terpanas mencapai 34 derajat Celcius. Hal ini berpengaruh pada kehidupan berkurangnya zooplankton dan semakin banyak fitoplankton yang cenderung tahan terhadap polutan tinggi. Tentu, ini berpengaruh pada kualitas bahan baku air minum PDAM Surya Sembada. Sementara itu mengatasi problem air bersih, PDAM Surya Sembada sejak tahun 2010 juga telah memasang master meter di sejumlah tempat pada masyarakat urban di Surabaya yang sudah tinggal bertahun-tahun. Hal ini menjadi solusi sementara menjawab kebutuhan warga yang kesulitan mendapatkan akses air bersih. Dengan adanya akses bahan baku sumber air unggulan, ke depan PDAM Surya Sembada juga akan menjual air langsung minum yang berkualitas. Sementara pipa-pipa yang usianya sudah puluhan tahun dan kondisinya kurang bagus memang perlu dibenahi agar kualitas air yang hadir di rumah-rumah warga lebih jernih. Yang jadi kendala kami saat ini itu kan perpipaan. Jadi pipa kami itu sudah ada lebih dari 350 kilo itu yang usianya sudah di atas 50 tahun. Jadi selama sekian panjangnya itu di dalam pipa itu sudah banyak kotoran gitu. Nah, bayangkan kalau misalkan air mineral itu ya, air mineral dimasukin ke dalam botol, botolnya agak kotor terus diminum ini kan airnya sudah bagus, tapi begitu masuk ke dalam botol ini bisa jadi kontaminasinya itu dari botol itu begitu. Dari bahan bakunya tidak, jadi lebih ke pipa. Nah, kami kalau ganti pipa segitu banyaknya itu juga pembiayaannya juga sangat luar biasa. Makanya ke depan perlu kami pikirkan bagaimana bisa segera air kami ini bisa dinikmati bagi yang menginginkan. Jadi mungkin nanti solusinya bisa semacam kayak dispenser begitu. Jadi kan ini masuk ke dalam pipanya kotor, tapi nanti begitu sampai dispenser itu dimurnikan lagi. Ya, jadi kayak gitu. Kayak seperti yang ini loh. Kan ada keran air siap minum yang di Taman Bungkul itu. Itu kira-kira seperti itu. Tapi mungkin bisa juga nanti kami buat berbayar. Jadi di situ kan bagi masyarakat yang ingin menikmati air langsung, nggak pakai beli galon lagi, tinggal nanti ya sudah ada dispensernya, ngambil dari dispenser itu kan gitu ya. Kedepan juga diharapkan ada undang-undang khusus bidang air minum dan sanitasi untuk pengembangan infrastruktur seperti perbaikan pipa ribuan kilometer yang ada di Surabaya. Akan lebih mudah dikerjakan jika diatur dalam undang-undang. Kita lewatkan begitu saja, artinya menjadi satu momentum bagi perusahaan umum daerah air minum, ya, BUMD air minum, ya, untuk berbenah diri ya, selaku operator, tapi juga menjadi kesempatan bagi regulator dalam hal ini pemerintah untuk terus mengevaluasi tata kelola air minum di Indonesia. Ya, karena saya kira banyak hal-hal yang masih harus kita tingkatkan bersama-sama, duduk bareng untuk mencapai target 100% air minum di tahun 2045. Ya, sementara kalau kita lihat sekarang basic lainnya kan baru 19,76 ya dari target 30% di tahun 2024. Sehingga kita harus mengejar 100% berarti 80% harus selesai dalam waktu 20 tahun. Ini perlu kerja keras bersama, ya. Perlu hal-hal yang reformasi dalam hal tata kelola air. Bahkan kami mengusulkan dari Persatuan Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia, ya, jika perlu memang harus ada kementerian yang khusus mengurusi sektor air minum dan sanitasi, ya. Dan juga bahkan yang mungkin
belum diterbitkan yang saat ini adalah undang-undang air minum, ya. Karena kalau kita lihat sektor pelayanan yang lain seperti jalan tol saja itu sudah ada undang-undangnya, ya, telekomunikasi, energi. Tapi kenapa air minum belum ada undang-undangnya? Problem mendapatkan akses air bersih memang menjadi persoalan bersama karena menyangkut hajat hidup orang banyak. DPRD Kota Surabaya pun mendorong agar Pemkot Surabaya membenahi problem masyarakat urban di Surabaya, terutama terkait status lahan karena bisa mempersulit warga urban yang sudah tinggal bertahun-tahun di Surabaya mendapatkan akses air bersih. Karena dampak tidak ada air bersih sangat berpengaruh pada jangka panjang kesehatan keluarga, terutama anak-anak. Itu kewajiban pemerintah kota harus hadir dan menyelesaikan dari tuntas. Walaupun tidak berKTP Surabaya, tapi dia sudah berdomisili di Surabaya lama dan mereka berhak untuk mendapatkan hak dasarnya dia secara manusiawi, dia juga harus mendapatkan itu. Begitu. Sementara sangat cocok karena sambil untuk mengurus proses legalitas dari tanah sekaligus juga mendapatkan izin dari pemilik tanah ketika tanah itu sertifikatnya dimiliki orang lain yang sudah tidak jelas, itu butuh proses. Yang paling penting masyarakat ini tidak sakit, yang paling penting masyarakat ini sehat, dan yang paling penting generasi masa ke depan anak-anak kecil itu juga jangka panjangnya juga sehat begitu. Nah ya makanya, dan itu kalau tidak diselesaikan akan menjadi PR, dan Perpres sudah mengamanahkan untuk menyelesaikan stunting ini. Masyarakat urban Surabaya yang telah mendapatkan akses air bersih, semoga bisa menggunakannya secara bijak. Hal ini juga menjadi PR kita bersama saat berpindah rumah dan mencari rejeki di metropolitan, juga harus memikirkan hal paling utama, sarana akses air bersih apakah sudah ada atau belum. Tidak ujuk-ujuk atau tiba-tiba kemudian membangun rumah dengan status belum legal tanpa ada fasilitas air bersih yang memadai. Karena hal ini sama saja abai terhadap kesehatan diri kita dan keluarga. Mewakili kru yang bertugas, saya Helmi Kahaf, pamit undur diri. Sampai jumpa di episode berikutnya. Sorot mengungkap fakta di balik peristiwa.